Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Kita tetap melanjutkan pembicaraan tentang tim nasional kita yang sudah kita saksikan bersama kemarin di Stadion Jassim bin Hamad di Doha. Kita kalah, terhenti di babak per-8 final atau 16 besar Piala Asia di Qatar. Tumbang dengan 4-0 dari The Socceroos, Australia. Tidak mengapa, tapi STY, ya khususnya sebagai pelatih kepala, melihat bahwa prospek pemain-pemain kita sungguh baik untuk ke depan. Nah, dia meyakini itu dan dia lega. Dia puas melihat penampilan anak asuhannya, walaupun menderita kalah, tapi dari segi permainan kita bisa memberikan perlawanan yang baik. Anak-anak lebih berani untuk memegang bola, mengalirkan bola passing-passing dengan baik dari kaki ke kaki. Ya, di babak kedua terutama kita coba untuk bisa mengimbangi atau menekan Australia. Memang diakui bahwa timnya kalah dalam hal pengalaman memang. Ini masih muda, tetapi STY mengatakan untuk Piala Asia berikut mereka sudah matang. Mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang pasti disegani, ya, ditakuti oleh lawan-lawan. Karena dengan usia seperti ini, ketika membiasakan semua pemain bermain dalam satu tim, dari satu turnamen ke turnamen lainnya, mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Dan itu juga sudah dilihat oleh baik pelatih Irak, Jesus Casas, pelatih Jepang, ya Hajime Moriyasu, sampai pada pelatih Australia kemarin yang mengalahkan kita, ya Graham Arnold, pelatih berusia 60 tahun ini mengatakan bahwa Indonesia ini tim yang bagus, ya. Makanya sebelum pertandingan melawan Indonesia, dia sudah mewanti-wanti di ruang ganti untuk mengingatkan kepada semua pemain Australia, jangan meremehkan Indonesia. Ya, jangan melihat dari sisi jauhnya peringkat antara Australia dan Indonesia. Ya, kita tahu kita 146, Australia 25 di peringkat FIFA. Karena dia melihat, dia menganalisa, ya, ketika melawan Irak, melawan Jepang, apalagi melawan Vietnam, Indonesia punya potensi untuk bisa mengejutkan. Makanya semua harus fokus, ya, disiplin di lapangan menghadapi Indonesia. Mereka pemain-pemain muda yang sangat cepat, ya, determinasi mereka oke. Ya. Dan itu yang terlihat. Memang setelah hasil pertandingan, Arnold mengatakan dari hasil memang kelihatan mereka bermain telak. Tapi timnya juga mengalami kesulitan untuk menghadapi Indonesia. Karena Indonesia bermain baik secara fisik oke. Ya. Dan mereka, dia mengakui, ya secara jujur, Indonesia ini adalah pemain-pemain yang memang sama seperti Sintayong bilang. Mereka belum berpengalaman untuk di level Asia untuk saat ini dengan pemain-pemain muda seperti yang ditampilkan STY. Tapi satu hal yang sisi positif adalah tim ini akan berkembang dengan baik ke depan. Jika mereka terus dipelihara dalam satu tim, dijaga dengan baik dan terus bisa bermain, ya, bersama dalam tim Indonesia untuk Piala Asia berikut, Indonesia patut diperhitungkan. Ya. Dan Arnold memang sudah mengatakan itu kepada seluruh pemain bahwa ini tim yang berbahaya untuk berikut, ya. Jadi kalau untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya dia pasti akan berpikir lagi melawan tim Indonesia dengan usia seperti ini, tapi sudah tampil di level yang tinggi seperti di Piala Asia. Dia salut terhadap STY berani untuk menampilkan tim muda di ajang seperti Piala Asia ini. Tapi pemain-pemain Indonesia sudah menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim yang harus diperhatikan, ya, diwaspadai oleh tim-tim unggulan lainnya pada turnamen berikutnya. Dan STY kembali ke STY. Kenapa STY puas? Karena apa yang dia instruksikan kepada semua pemain dijalankan dengan baik. Memang ada pergantian di dalam starting 11, ya. Sain Patinama masuk mengistirahatkan Pratama Arhan, sehingga kita bisa melihat dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya memang selalu ada perbedaan, walaupun itu satu pemain atau dua pemain, tapi STY memberikan ini dengan berbeda. Elkan Bagot yang ketika melawan Vietnam, melawan Malaysia itu tidak main, bahkan bukan melawan Malaysia, melawan Jepang, ya artinya baru main di babak kedua. Kemarin langsung starter, ya, bermain dengan Sandi di belakang dan Jordi, dan kita bisa melihat Elkan ada deflection goal bunuh diri untuk bisa menahan tembakan dari Jackson Irvine sehingga bola masuk ke gawang Hernando Ari. Dan memang
lini belakang kita menjadi sorotan memang STY. Walaupun kelihatan di sana ini pemain yang bagus-bagus, tapi faktanya di lapangan memang masih ada saja kita membuat beberapa kesalahan di sini, dan itu pasti akan dilihat oleh STY. Namun STY tidak menyalahkan siapapun, ya. Kalau ingin menyalahkan ke dirinya sebagai pelatih yang bertanggung jawab. Tapi STY bangga melihat perjuangan, kerja keras dari anak-anak sepanjang turnamen yang berlangsung, ya. Kita sudah ada di babak 16 besar sesuai dengan apa yang diinginkan STY, dan berikutnya tentunya mesti naik lagi. Ya. Ketika tim ini banyak dipuji karena pemain-pemain muda yang ada di sana, makanya untuk Piala Asia berikut kita harus bisa membidik. Sekarang sudah di 16 besar, harus masuk ke 8 lagi. Ya. Itu saya pikir realistis. Ya. Dengan pemain-pemain yang berkembang dalam 3-4 tahun ke depan. Karena Marcelino Ferdinand banyak juga dilihat sebagai pemain yang sangat berbakat di turnamen ini, di Piala Asia. Rafael Struijk, Justin Hapner, Ivar Janner, semua pemain-pemain yang berpotensi. Ya, di belakang juga kita masih ada beberapa pemain muda, seperti Rizky Ridho dan Elkan Bagot, ada Pratama Arhan, yang semua nantinya akan ikut di dalam, kalau diizinkan klub ya, di Piala Asia untuk U23 yang akan datang, yang juga berlangsung di Qatar antara bulan April dan Mei. Ya, jika semua ini bermain bersama, ya, kita pasti difavoritkan. Terlepas kita berada di grup yang sangat keras, ya, di sana karena ada tuan rumah, ada Qatar, di sana ada Jordania dan Australia. Tapi ini kan bicara U23. Kalau tim kita sekarang sudah bermain di level yang atas, di tim senior, dan tampil baik, STY meyakini bahwa kita akan berbuat banyak di tim U23 nantinya pada bulan April jika semua bisa bergabung, ya, dan dilepas oleh klub-klub, karena kan mungkin di U23 ini tidak masuk di dalam kalender atau FIFA, tetapi itu udah harapan. Tinggal bagaimana Ketua Umum Pak Erick Thohir ini untuk melakukan lobby-lobby kepada pengurus, ya, klub tentunya, untuk bisa melepas pemain-pemain mereka agar bisa memperkuat tim nasional U23 nantinya, ya, di Qatar. Itu yang saya pikir menarik untuk kita tunggu. Bagaimana mereka sekarang bermain di tim senior, dan kemudian mereka akan bersama-sama bermain di tim U23. Karena saya sudah bilang tadi kan, ini banyak pemain. Belum lagi ditambah ada Hernando Ari di bawah Mistar, ada Ramadan Sananta yang tidak dimainkan sepanjang turnamen berlangsung. Jadi ditambah dengan Ivar Janner, Rafael Struijk, ini bagus. Ya, Justin Hapner, ya, Marcel, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, semua adalah pemain-pemain yang nantinya terjun di Qatar untuk 23. Dan apa yang dibidik oleh federasi, bahwa kita harus bisa menembus masuk ke semifinal atau merebut posisi 1-3, karena posisi 1-3 ini kan yang akan ikut ke dapat tiket langsung ke Paris di Olimpiade musim panas nantinya. Nah, peringkat keempat yang akan bertarung dengan salah satu wakil dari Afrika. Tapi ini dibidik dengan benar. Kalau kita bisa keluar, ya, diyakini dari grup A di U23 nantinya, potensi untuk menuju ke semifinal itu terbuka buat tim nasional Indonesia. Karena ini sudah sama seperti tim senior. Kalau mereka semua bergabung, kan, kalau tim senior itu 11, cuma ada 3 pemain yang mungkin secara reguler dimainkan dengan usia di atas 23 tahun. Seperti Jordi 31, atau Yakob Sayuri 26 tahun, Asnawi Mangku Alam dengan 24 tahun. Selebihnya kan itu kan di bawah, pemain di bawah 23 tahun. Ya, termasuk kita masih punya Witan Sulaiman lagi yang pasti akan dibawa untuk tim U23. Ada juga Hoki Caraka yang pasti akan dibawa oleh STY ke Qatar. Nah, ini yang kita akan tunggu, pemain-pemain muda ini yang tampil di Piala Asia Senior, dan kemudian mereka akan ikut di tim U23 bersama dengan tim kita. Jadi saya pikir apa yang dikatakan STY bahwa ini tim masih, ya, belum matang, belum pengalaman, ya, mereka masih muda, oke lah. Ya, sekarang tugas dari STY untuk bisa meracik, ya, membenahi semua kesalahan-kesalahan yang terjadi di tim senior ini, untuk ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang fatal, terutama di garis belakang. Harus bisa menambah lagi, saya pikir, posisi untuk di lini depan, karena kita masih kurang kelihatan. Memang untuk finishingnya masih terlihat sekali. Nah, kita butuh pemain-pemain, kalau bicara di level senior, pemain-pemain yang akan bisa memperkuat di garis depan. Mungkin Ragnar Ortmangun sudah datang, bisa memperkuat di depan. Nah, di tengah juga kita masih akan memproses Tom Haye. Ini akan jauh lebih bagus. Masih ada Nathan. Kita sudah juga punya Jay Ises. Ya, semoga dengan penjaga gawang Martin Paes juga kita akan semakin kuat.
Dan kalau bicara di level senior, itu yang dikatakan oleh pelatih Australia juga, termasuk Hajime Moriyasu dari Jepang. Harus hati-hati dengan Indonesia di 3-4 tahun depan. Mereka akan berkembang dengan pesat menjadi salah satu tim, menjadi salah satu kekuatan di Asia yang harus diperhitungkan. Semoga ya, saya pikir ya apa yang didapatkan di Piala Asia ini kita ambil sisi baiknya untuk ada pemenahan-pemenahan ke depan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.